Assalamualaikum Aditya. Waalaikum, Bang Papel. Iya. Oke, saya langsung ke narasumbernya aja ya. Waalaikumsalam ya. Oh, bukan. Aditya, Wah, ya. Kenapa kenapa? Bang Papel? Kenapa bukan? Ya. Kenapa bukan? Kenapa bukan Waalaikumsalam Aditya? Ya sudah, Waalaikumsalam tadi. Ya untuk Bang Papel juga kan Bang Papel itu memberikan Assalamualaikum ya kan. Ya artinya kan Ah, ya semoga keselamatan bagi saya kan, terus saya jawab ya keselamatan juga bagi Bang Papel. Selesai masalahnya kan. Kita sama-sama saling mendoakan kan. Dalam konteks di dunia tapi ya tidak boleh mendoakan iya. urusan akhirat. Tadi kan, Kalau urusan dunia boleh iya. lah. Begitulah. Tadi, Ya. tadi kan saya bilang kan Assalamualaikum, ya kan. Hmm. Tapi kalau Ustadz Miftah kan balasnya Waalaikumsalam. Tapi kok, Iya. kok Aditya cuman salam toh ya? Kenapa itu Aditya? Ya karena saudara Miftah ini kan beliau ini kan saya yakin beliau ini bukan seorang muslim. Karena kan kalau orang Gitu. Islam itu kan ada batasan-batasan ya. Ya, oke gini. Kalau seorang Hmm. Muslim jawabnya jangan jawabnya cuma sepotong ya gitu Pak ya. Ya Kalau kalau saya bilang mohon maaf ya. Assalamualaikum, Ya. nah, Begini. Ini dalam tanda kutip ya. Misalnya ada ucapan begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Semoga keselamatan bagimu dan Allah merahmatimu kan demikian kan. Itu nggak boleh begini. Karena dalam Islam itu mendoakan kaum non muslim dalam konteks berkehidupan di dunia, berbangsa dan bernegara itu boleh. Tetapi kalau kita berdoa dalam konteks di akhirat itu nggak boleh gitu loh. Itu aja sih. Artinya kita tetap berhubungan baik dalam konteks di dunia ini gitu loh. Ya. Kalau Bang Papel minta uang nanti saya kasih gitu loh. Pret, gitu, kan begitu. Tetapi kalau Bang Papel minta didoakan supaya Bang Papel masuk surga, jangan. Kita kan beda Tuhan. Bang Papel kan Tuhannya Yesus kan demikian. Saya kan tidak. oh gitu. Saya, Oh iya. iya, Terima kasih. begitu loh. Berarti Simpel, kan? berarti tahan dulu Pak Aritonang. Berarti orang Islam tidak boleh mendoakan orang Kristen selamat ya. Oke, terima kasih Ya Aditya. karena memang Tuhan yang kita sembah beda kok. Gimana sih? Kan Tuhannya Bang Papel manusia, kan saya bukan gitu loh. Iya. Kalau saya Aditya, Iya. saya tetap berdoa kiranya Aditya diselamatkan oleh Tuhan. Saya tetap berdoa. Nah, itu kan Pak oke. Aditya. Iya. Oke, Terima kasih, Aditya. itu saya hargai. Itu imannya Bang Iya. Papel dan itu saya hargai. Kita kan Terima kasih, Pak Aditya. berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya dalam bingkai Iya. negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka Bang Papel. Merdeka Aditya. Silakan Aditya lanjutkan. Oke, Cukup, ya saya cukup mau saya tanya tahu ke Oke, saya mau tanya ke Bang Miftah ini ya. Bagaimana Bang Miftah itu apa namanya bisa saya katakan ya termasuk saya salah satunya itu saya sangat kecewa ya sama Bang Miftah ketika Bang Miftah itu menyatakan Pak Aceh itu nggak salah katanya kan demikian ya, sementara di luar sana banyak umat-umat Islam itu yang merasa kecewa dengan apa-apa yang disampaikan oleh Pak Aceh kan demikian. Jadi di sini saya sebagai seorang muslim sangat keberatan ya dengan pernyataan Abang gitu. Karena kalau kita berbicara dalam konteks di dunia untuk saling mencintai satu sama lain ya sah-sah saja, tetapi dalam beragama ini kan nggak boleh dicampur aduk Bang ya. Artinya ya bagimu agamamu, bagiku agamaku, dan juga sih kan ada sejarah Nabi itu bahwasanya Nabi kan ditawarkan diajak sekali-sekali kamu beribadah di tempat saya. Terus nanti saya juga akan beribadah di tempat kamu, kan nggak boleh. Nabi kan nggak mau gitu loh. Jadi ya disinilah kita tuh ada batasan kalau dalam beragama gitu. Kan karena ada hadisnya juga sih Bang Miftah. Nah, di situ kan dikatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ia termasuk kaum itu. Iya kan? Bagi mereka misalnya kayak Bang Miftah lah, misal gini kan, Bang Miftah ini kan menyerupai ya orang-orang non muslim kan, berarti Bang Miftah ya bagian dari itu sudah begitu hadisnya. Hadis sahih Gimana? atau dhaif? Itu hadis sahih atau hadis dhaif itu? Dari pendapat dua ulama ini ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan doib hadis Berarti itu. itu hadis Dua pendapat yang masalah. berbeda. Ya, berarti itu hadis Gimana? bermasalah. Berarti itu hadis Oke. bermasalah kalau kata Profesor Dr. Mustafa Ali Yaakob. Kalau hadis itu tidak sepakat para ulama Iya. validitas kesahihannya berarti bermasalah. Kan gitu. Iya. Nanti Ya, dikaji lagi. ya, tetapi begini, mohon maaf ya sebelumnya. Ya. Tetapi kan Anda juga di situ kan bagaimana Pak Aceh itu kan kalau kita lihat video-videonya yang nggak tahu sekarang apa masih ada apa sudah dihapus oleh YouTube ya. Saya kurang tahu ya karena memang
sempat banyak yang dihapus oleh YouTube ya. Tetapi kan saya pernah nonton videonya bagaimana Pak Aceh di situ dengan apa namanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai gerakan penginjilannya itu tadi banyak mungkin tidak banyak sih, ada beberapa ya orang Muslim yang berhasil dimurtadkan oleh Pak Aceh, dan itu ada di videonya saya tonton ya. Ya semoga video itu belum dihapus. Nah ini kan juga Pak Aceh juga kan, saya rasa Ustadz Mitpai, Bang Mitpai ini mungkin kurang nonton ya videonya Pak Aceh ya, terutama di channelnya Pak Aceh sendiri dan di channelnya Pak Yusuf Madubulu. Bagaimana pertanyaan Pak Aceh itu yang diulang-ulang terus gitu kan, apalagi masalah surat jin. Itu setiap live itu hampir pasti dibuka apa diangkat surat-surat jin itu. Padahal apa namanya teman-teman kita yang Muslim itu udah menjawab berkali-kali gitu, tapi diulang-ulang terus. Bahkan nggak lepas sampai di surat jin aja, ada video yang mengatakan bahwasanya ya video yang monolog ya, bukan dalam konteks berdiskusi. Di situ dikatakan bahwasanya dengan mempelajari kitab kuning itu berpotensi akan menimbulkan pemahaman radikalisme gitu kan. Sementara sebelumnya itu jauh-jauh hari Pak Kapolri kan sudah mengatakan dengan mempelajari kitab kuning justru akan akan menangkal pemahaman radikalisme gitu loh. Jadi antara pernyataan Pak Kapolri dengan Pak Aceh kan bertentangan gitu loh. Nah, sementara kitab kuning ini kita ketahui bahwasanya kan milik ulamanya NU, ya kan, yang mana NU ini kita kenal sebagai organisasi yang sangat toleransi kepada yang non Muslim gitu loh, ya kan, dibanding Muhammadiyah lebih baik, lebih toleransi yang non Muslim. Kepada dan ini dan iya seperti itu. Jadi ini sangat menyakitkan kita umat Islam gitu loh, bro. Ya silakan. Saya sedikit Pak Papel. Begini, menurut kamu Aditya, apa yang dikatakan Pak Aceh itu salah. Sementara Yahya Walodi mengatakan kami lebih kecil lagi, kami tidak bilang dia salah. Oke, begini bro. Pak Aceh kan cuma menjawab bro. Sama Bang. Dengar dulu lah. Oke, dengar dulu. Begini, kan Pak Aceh sekarang kan sudah ditangani oleh pihak yang berwajib ya. Ya kita biarkan proses sebentar dulu, jangan dipotong. Kita biarkan proses hukum Pak Aceh itu berjalan ya. Harapan saya juga ya sebagai umat Muslim, semoga di persidangannya Pak Aceh nanti bisa di-live-kan secara langsung dan kita bisa menyaksikan bersama-sama, dan di situ nanti bisa didatangkan ahli-ahli bahasa dari Islam. Nah, seperti itu harapan saya ya, biar narasi-narasi yang selama ini dibangun oleh Pak Aceh biar kita bisa ketahui apakah benar atau salah, nanti ya itu aja kita serahkan aja kepada hukum di negara kita ini. Tapi itu harapan saya, semoga di-live-kan. Makanya saya bilang begini Bang Aditya. Kalau kita itu toh artinya jangan cuma satu saja yang kita salahkan. Contoh, Ustadz Abdul Somad itu sudah jelas-jelas menghina agama kami. Kenapa kamu tidak protes juga ke Ustadz Abdul Somad bahwa jangan kamu menghina agama orang lain? Ya dilakukan Pak Aceh kan cuman menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Contoh dengan channel-channel Muslim yang lain menghina ke agama kami. Apakah kami mau diam-diam saja? Kami harus menjelaskan. Makanya kalau kalian tidak mau kami berbicara, kalian berhentilah untuk membicarakan kitab kami. Karena kami dalam Al-Quran kami tidak tahu. Cuman kami tahu membaca ayat-ayat terjemahan saja. Kami tidak tahu baca ayat Arabnya. Jadi berhentilah untuk menjelaskan Alkitab kami. Itu saja. Kalau sabar, jangan dulu Aditya. Kalau kita sudah mau, Aditya, kamu sudah menista agama kamu sendiri, bahwa kamu menjelaskan kitab kami ke umat Muslim. Itu kan sudah menistakan agama kamu sendiri. Makanya saya bilang begini, tolong sampaikan ke channel-channel Muslim, kalau memang kalian ingin menjelaskan kebenaran, berbicara dengan Al-Quran kalian, supaya orang bisa belajar di situ, Aditya. Jangan kau bahas Alkitab kami. Karena kalau kau bahas Alkitab kami, kau dapat ayat yang kau tidak mengerti, seenak saja kau jelaskan asal-asalan. Marilah kita mengajar. Marilah kita mengajar. Begini bro. Kalau dalam konteks berapologet atau berdiskusi atau berdebat atau apalah ya, artinya di situ ada moderatornya memakai timer, ada dua narasumber Kristen, dua narasumber Islam.
itu nggak masalah Bang ya. Itu kan ada komunikasi dua arah di situ kan. Dan sejauh tidak melecehkan Oke. tidak menyerang Iya. individu dan segala macam Iya. kan. Dari Artinya kan tim dari masyarakat tanggung jawab kan ini. kamu. Ya. Oke, tahan dulu. Ini supaya Oh, bicaranya di mute. jangan ngalung ngidul. Ya. Ya. Iya, sabar Pak Ditya. Saya moderator ya. Supaya jangan bicara ngalung ngidul ya, buktikan kalau Somad ada, kalau Abdul Somad ada moderatornya. Buktikan kalau Waloni ada moderatornya. Jangan banyak bacot tanpa dalil. Silakan Pak Ustadz dulu deh yang akan menengahi supaya Aditya ini jangan terlalu ngawur bicara, suka menuduh-nuduh tanpa bukti ya. Silakan Pak Ustadz. Iya. Jadi orang-orang yang agak keras hati gitu. Di masa Nabi Muhammad itu sudah ada itu Pak Pastor. Ketika terjadi pembagian harta ghanimah ya, rampasan perang. Ada yang nggak terima dengan pembagian Nabi itu, kan Nabi dituduh korupsi, ditipu kan, sehingga turunlah ayat. Jadi kalau kita lihat memang kalau Nabi Muhammad aja bisa dihantam dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, apalagi seorang Miftah ini, seorang Miftah kul. Kalau saya menyejukkan aja kan gitu. Kemudian apa yang dituduhkan saya ini tidak Islam gitu kan, kafir gitu ya, mata-mata gitu, munafik kan gitu. Sampai hari ini saya belum pernah ke gereja untuk menyembah Yesus. Saya nggak pernah, bahkan mungkin non-muslim pasti akan melarang saya Pak. Sementara saya berkeimanan Islam, saya malah ke gereja menyembah Yesus kan gitu. Betul Pak Pavel kan? Iya, iya. Nah, kecuali saya itu memang sudah misalnya saya masuk Kristen gitu kan, saya ke gereja, saya beribadah, berritual secara Kristiani gitu kan. Ini saya masih Islam gitu. Kan seperti yang dikatakan ada tadi Bapak itu bilang, saya sholat katanya, kawan saya sholat dia tiduran, tapi biasa aja. Pak Eri tadi kan gitu. Jadi kalau saya itu dituduh sebagai orang yang tidak Islam, itu tuduhannya gimana? Jadi saya tunjukkan bahwa diri saya itu seorang Muslim dan saya mengamalkan apa yang saya pelajari dulu dari ulama-ulama, dari ustadz-ustadz yang memang masa dahulu itu kami belajar untuk menghormati keyakinan agama lain. Tapi kami belajar itu tidak untuk mencampur aduk, ya Pak ya. Nah, tidak mencampur aduk. Ya, yang Muslim, yang non Muslim kan gitu. Jadi kalau dituduh saya itu tidak Islam gitu kan, dituduh saya munafik, itu kebangetan banget. Sudah kebangetan banget lagi kan. Ya, tapi fitnah itu ya. Iya, jadi itu fitnah itu ya, Aditya ya. Kita nggak diajarkan di dalam agama tuh untuk memfitnah seseorang gitu. Begini Ustadz, mohon maaf saya potong ya. Mungkin Ustadz sudah nonton enggak sih video Pak Aceh secara keseluruhan teh? Kayaknya saya rasa kurang nonton sampean. Tuduhan juga itu. Bagaimana saya seberani itu ya untuk membuat sebuah ulasan yang saya sendiri nggak tahu gitu. Kok tiba-tiba viral. Dan saya terkejut pertama kali channel Pavel yang membahasnya. Ya Pak Pavel ya, Pavel 88. Betul. Tulisannya saya bahas. Ya. Itu dibaca dari awal sampai akhir. Dan saya nggak tahu gitu. Saya bikin tulisan apa yang saya rasa ada hal-hal yang memang kok rasanya nggak wajar nih begini kan gitu. Karena kalau kita terus alergi gitu dengan umat yang lain, dengan ucapan-ucapan mereka, harusnya juga kita koreksi diri gitu. Saya ingat sekali gitu ketika Yahya Waloni ya Pak ya. Ingat Pak Pavel ya, apa ucapan dia itu Pak Pavel? Ya. Itu yang memang nggak ada di Al-Quran dan di hadis Bang, sama sekali. Nggak ada di Alkitab juga Pak. Ruhul apa Pak? Roh Kudus katanya. Itu. Nah, di mana orang-orang Islam yang lain gitu, sampai seperti itu dia mengatakan itu ya itu jelas
itu mengganti kudus dengan kudus itu kan, waduh, kan gitu. Di mana kita sebagai umat ini harus, ya makanya saya katakan tadi, saya lakukan itu tulisan tersebut supaya kita ini bisa terus berdiskusi. Karena kan kita ini kan manusia yang apa ya, yang suka berbantah-bantah ya, mujadalah, makanya suka kita berdebat-debat gitu kan. Nanti kalau kita bilang begini dilaporkan, dia bilang begitu kita laporkan, kan nggak selesai-selesai Pak. Itu maksud saya tadi. Itu yang saya inginkan, bahwa jangan hanya tahu mencubit, tapi dicubit nggak mau, itu kan nggak boleh. Ya, Begitu Pak Papel, saya rasa. luar biasa penjelasannya Pak Ustadz. Oke, sudah paham ya Dit ya? Kamu sudah waras ya? Jadi begini, begini Bang Papel. Sabar Dit ya. Ya, jadi jangan datang ke sini bicara tanpa dalil, hanya bicara asumsi tanpa otak ya. Pakailah logika yang waras. Kalau Anda tadi berbicara tentang moderator ya, tunjukkan kepada saya kalau UAS berbicara pakai moderator. Tunjukkan kepada saya Somad bicara pakai moderator ya. Tunjukkan kepada saya orang-orang yang mengatakan Yesus kawin, Yesus menikah itu pakai moderator. Ya, coba buka otakmu supaya kamu tuh jadi waras. Ya, jangan hanya bicara tanpa dalil. Ya, kira-kira begitu Aditya ya. Sudah paham ya? Semoga waras ya. Izin Pak Ya. Papel, Pak Papel, boleh izin tambah sedikit? Sabar teman. Sabar teman-teman. Sabar. Kita kasih kesempatan yang teman-teman yang belum berbicara masih banyak. Oke, sudah paham kok Aditya? Jadi ya Oke, begini silakan, Bang Pak. Papel. Apa lagi silakan. Begini, semua orang itu sama di mata hukum kan. Kalau memang Iya. Ustadz Waloni salah, ya silakan dilapor saja. Kalau memang keberatan dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad, ya silakan dilapor saja gitu loh, simple kan. Sudah. Tetapi kan di sini Sudah, tadi sudah ya, ditanggapi. iya, ya jadi nggak ada dalam di depan mata hukum itu nggak ada istilah minoritas mayoritas tuh nggak ada, semua sama di depan hukum. Kan demikian. Jadi begini, tadi kan saudara Mitpa ini kan telah mengatakan. Sabar Aditya. Diaman, kamu diam dulu. Ya, kamu diam dulu, kita dengar dulu teman-teman yang lain, nanti baru kita komunikasi lagi ya. Silakan Pak Kritisi dulu deh. Baik, terima kasih Silakan ya. Pak Kritisi. Shalom semuanya. Salam jumpa, salam Salam. kenal dengan Pak Ustadz Miftah Kul. Ya, salam kenal Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang ayat agama yang diridhoi Allah adalah Islam, dan ayat berikut barang siapa yang mati dalam keadaan kafir merugi. Dan bagaimana pendapat Bapak tentang orang-orang seperti kami yang di luar Islam? Demikian pertanyaan saya. Jelas ya suara saya? Apakah bisa jelas. Apakah ini dijawab atau enggak usah Pak Ustadz? Terserah Pak Ustadz. Nah, saya kira banyak menimbulkan perdebatan itu Pak. Iya, Nanti betul. kan itu ada ruang khusus untuk membahas itu. Iya. Ya, saya Jadi rasa bisa kapan kira-kira? ya, itu saya rasa itu dari gini Pak, dari segi Islam ya ayatnya bahwa Islam lah yang diridhoi Allah, bahwa di luar Islam binasa. Sama juga Pak, kalau dibalik dari Kristen pun ya di luar Yesus binasa Pak. Jadi saya rasa pertanyaan seperti itu tidak akan pernah ketemu ya. Jadi Tapi dalam Gaudium et Spes Lumen Gentium nomor 16 tidak begitu untuk kalangan kami ya. Iya. Oke, saya rasa kalau daripada kita ribut ya kita kebangsaan ya. Ya, Pak. Oke, saya silakan lagi kepada Pak Andi. Silakan Pak Andi. Halo Pak Andi. Terima kasih Pak Papel. Ya. Terima kasih banyak. Halo. Terima kasih Pak Papel. Nih saya mau ngomong nih ke Adi. Ya. Kedengaran suaranya Pak Papel? Kedengaran, silakan Pak. Oke, makasih Pak Papel dengan waktunya yang diberikan Pak Papel. Halo Aditya. Iya, silakan Bro. Halo. Nah, Iya, silakan Bro. Gini, Ya, sudah. gini ya, kalau masalah kakek kita bukan
Pak Aceh itu bukan kita benarkan. Yang saya maksud ini Aditya, ini kan udah bukan sekali dua kali gitu penangkapan bagi orang Kristen. Itu harus dilihat sama Aditya gitu. Padahal belum pernah menghujat-hujat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Nabi Muhammad tidak pernah. Tetapi sekali kita cuma membacakan aja, kenapa langsung main lapor gitu loh. Harusnya kalian itu kan seperti Aditya lah, berpikir gitu loh. Kalau kita ingin cari kebenaran di dalam Al-Quran, baik juga di dalam Alkitab, nah, kita harus kita baca dua-duanya gitu Aditya. Apalagi kalau di dalam room begini. Kalau seperti Aditya bertanya kepada orang Kristen tentang Alkitab, padahal sudah detail dijawab, sampai detail begitu dijawab, sebenarnya kalian suka ngeyel, suka menghujat, itu loh, tidak mau menerima kebenaran firman itu. Kadang-kadang kalian yang suka sekali gitu, yang melakukan penghujatan, penghinaan ayat, dicomot sana, comot sini, gitu loh. Jadi kalian seenak modal gitu. Padahal kalau cuman kami membacakan, kalian udah sewot gitu loh. Dikit-dikit lapor. Kalau udah nggak kuat berargumentasi, kalian lapor. Itu kan bukan sesuatu untuk mencari kebenaran atau untuk kedewasaan bagi kita gitu Aditya. Jadi Aditya berpikirlah gitu loh. Kalau mau cari kebenaran bukan cari pembenaran. Jadi di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran kan, apalagi Alkitab lah terlalu gampang itu untuk diuji. Terlalu gampangnya satu dengan bahasa Indonesia, kalimat-kalimatnya. Baik, Pak Adi. Coba kalau Al-Quran kan ada Arab. Gitu. Jadi kalau di Alkitab itu tidak ada yang tertutup. Itu kalau di Bos, kita ya di Alkitab itu gitu Aditya. Jangan seperti kalian kan bahwa ya lo di jihad banyak lah. Seperti Muhammad saja lah. Baru juga menampilkan begitu kalian udah kepanasan. Baik. Lagi apa? Katakan Aditya. Ya. Oke. Gitu Pak Bapak. Jadi begini Mas Bro. Jadi begini, sorry, ke-mute mic saya tadi. Jadi begini ya, sebenarnya mereka yang dilaporkan itu bukan dari kalangan non-muslim aja ya. Banyak kok orang-orang Islam itu, orang Islam sendiri gitu loh. Ada yang namanya siapa dulu ya, Ahmad Musadek dan segala macam itu ketika dia itu apa namanya menista agama Islam dilaporkan juga, padahal dia itu orang Islam, Bang. Jadi di sini itu ya dia itu mau apa non muslim ataupun dia dari Islam ya sama di mata hukum. Banyak kok orang-orang Islam itu yang menista Islam itu ditangkap tuh banyak, Bang. Jadi saya rasa narasi Anda ini kurang mempesona ya kalau menurut saya. Terus kalau masalah ayat apa tadi itu bukan mempesona, sebentar dulu, Bro. Itu kenyataan loh. Kenyataan. Ya, tetapi jadi bukannya tadi saya tidak memihak siapapun. Ya, harus tahu ada gimana putus-putus Bro suaranya. Gini deh. Ya itu tadi Bang. Banyak ada juga kok dari orang Islam sendiri menista Islam itu dilapor banyak kok. Bahkan Ya, lebih banyak itu yang Islam malah dari kalangan lain Islam hal, sendiri Pak. lah menista Islam. Ya. Ya, Aditya, jadi mungkin tidak gini Aditya. Mungkin pertanyaannya gini Aditya. Di mana orang Islam yang ditangkap karena menghina Kristen? Nah, itu gimana? ya mungkin karena ya itu Yahya Waloni itu. Iya. Gimana sih? Iya. Sudah Iya, kan? bertahun-tahun Aditya. Sudah bertahun-tahun baru kali ini loh Aditya. Ya, karena mungkin gak ada kali laporan ini. masuk mungkin. Iya. Oke lah ya, supaya intinya dari jawaban Anda saja sudah menunjukkan kualitas Anda. Kita lanjut dulu ke Pak Faris. Silakan Pak Faris Jam. Nanti kita ke Pak Ustadz. Bapak Feli Silakan, bisa Pak. aja.
Sorry. Ya. Kita ke Pak Susukuda dulu. Sorry, Susukuda dulu. Susukuda berlaporan. Silakan Pak Susukuda. Ya, Shalom, Rahayu, buka, jus, gubrak, ulala bebe. Wah, ini apa? Salam sejahtera nih ke Pak Ustadz Miftahkul ya. Wah, kita ketemu lagi nih. Kemarin kita udah bincang-bincang sedikit ya. Wah, shalom juga pada Pak Pavel 88 dan juga Pak Budiman ya. Tadi Pak, ya saya agak telat masuk nih. Udah diskusi udah 2 jam. Saya nggak tahu ini udah dibahas apa belum, tapi kalau udah mungkin nanti saya akan lihat replaynya ya. Gini, Pak, saya mau tanya tanggapan Pak Ustadz Miftahkul ya. Kan baru-baru ini ada viral tuh video para santri muda gitu terlihat di sebuah ruang tunggu lagi menunggu vaksin ya, vaksinasi. Nah, terus ada musik berlantun di background gitu, dan mereka rame-rame tutup kuping gitu. Nah, itu saya lihat, wah itu kok kayak begitu gitu loh, Santri Pak kami Ustadz sedang Miftahkul. Nah, ini antri ya. untuk vaksin. Qadarullah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Akan lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Nah, terima kasih Pak Pavel ya udah nunjukin videonya, itu yang viral ya Pak Ustadz Miftahkul ya. Nah itu saya lihat tuh saya terheran-heran Pak Ustadz Miftahkul, kok bisa seperti itu ya, maksudnya saya mengebayangin itu para santri muda ini apakah bisa berfungsi di masyarakat dengan secara optimal gitu. Soalnya saya ngebayangin gini, saya nggak tahu mereka hidupnya di dalam asrama tertutup 24 jam 7 hari apa mereka bagaimana ya. Tapi saya ngebayangin misalnya mereka ke minimarket nih. Pas ke minimarket, di kasir lagi megang barang, terus tiba-tiba ada musik main. Ini tempat belanja terbaik. Langsung, oh ya tutup kuping, ada musik. Nah, terus pas mereka mau ke pasar, tuh ada suara dangdut nih, tung ting tang ting tung, langsung tutup kuping, semua jatuh. Terus pas waktu mau jalan ke rumah, ada ondel-ondel lewat, ning nanong, ada musik, tutup kuping. Nah itu bagaimana ceritanya itu Pak Ustadz Miftahkul? Soalnya saya lihat Pak Ustadz Miftahkul nggak melakukan itu kemarin waktu ketemu Pak Budiman di restoran itu makan bersama, saya dengar ada musik di background itu. Pak Ustadz nggak langsung sontak tutup kuping gitu. Nah mungkin itu sih, saya mohon pendapat atau tanggapan Pak Ustadz mengenai fenomena tersebut gitu. Dan saya sebelum saya ini ya, saya mau ucapkan juga segala apresiasinya kepada Pak Ustadz Miftahkul ya, yang sudah berperan dan berusaha keras untuk merajut kembali ke persatuan dan kesatuan terutama antar masyarakat Majemuk ini, antar umat beragama yang belakangan ini sudah kusut karena disabotase ya oleh para antek-antek khilafah yang busuk. Mungkin itu aja Pak Ustadz Miftahkul, terima kasih dan semoga kita bisa ada kesempatan berinteraksi lagi. Dan saya suka seragamnya kompak nih sama Pak Budiman, luar biasa. Salam merdeka. Ya. Salam merdeka. Silakan Pak Ustadz. Ya. Tadi udah dibahas itu Pak Susukuda Pak. Oh sudah ya Pak Ustadz. Ya baik, mohon maaf ya. Ya saya telat soalnya. Nanti saya lihat replaynya. Ya. Nanti Bapak tengok aja replaynya. Yang khilafah juga udah kita bahas-bahas sebelum-sebelumnya. Saya kira kita terus mencari hal-hal yang baru Pak untuk kita diskusikan untuk Indonesia yang lebih maju Pak. Nah, mudah-mudahan Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang tidak tidak menyimpan dendam, dengki, orang Indonesia yang tidak mudah baperan, orang Indonesia yang tidak mudah ngabukan, tapi orang Indonesia yang mengedepankan toleransi, memaafkan. Saya rasa itu Pak Pavel. Haleluya. Ngomong-ngomong, begini saya aja yang jawab Bang Pavel. Oke Bang Pavel, ya, tentang yang nutup telinga tadi ya. Begini, saya jadi ingat kisahnya Imam Syafi'i ya. Bagaimana ketika beliau itu berangkat ke masjid ya, beliau itu melewati pasar ya, dan memang Imam Syafi'i ini dikenal sangat kuat daya ingatannya dan paling banyak menghafal kitab ya. Beliau ini ketika suatu hari beliau itu berangkat dari rumah mau ke masjid, kebetulan melewati pasar ya, dan beliau itu menutup telinganya di pasar. Sesampainya di masjid beliau ditanya oleh sahabat ya, wahai Imam Syafi'i katanya kan, kenapa Anda itu kok menutup telinga tadi sewaktu saya lihat Anda berjalan di pasar? Beliau itu menjawab apa? Sengaja saya tutup telinga saya, katanya beliau kan, karena apa yang saya dengar di pasar itu terekam ya. Jadi beliau itu daya ingatnya kuat, gitu loh.
Ya, jadi itu mungkin santri-santri tadi ketika mereka mendengar musik itu mereka menutup telinganya ya karena daya ingatannya mereka tuh kuat, daya hafalannya kuat, maka mereka tutup telinganya karena apa yang didengar itu akan teringat terus gitu loh. Itu biasanya Salahnya mereka apa? termotivasi dari iman Ya. sufi. Ya Salahnya karena apa kalau mereka ini kan salahnya ya apa? karena mereka ini kan sudah apa dipersiapkan untuk menjadi apa hafiz Al-Qur'an. Ya kan, Jadi karena untuk menghafal Al-Qur'an ini ya butuh disiplin gitu loh. Karena oh, memang mereka ini kan orang-orang yang sudah di apa namanya ya? Ya sudah melalui tahap seleksi yang sangat ketat gitu kan. Daya hafalannya iya. kuat gitu loh. Makanya ketika mereka itu lewat tempat-tempat sekiranya yang banyak mudaratnya, ya mereka tutup telinganya nanti karena itu konsekuensinya nanti akan diingat terus gitu loh. Karena daya hafalannya kuat. Begitu, Bang Papel. Demikian, Loh, sangat mempesona. maksudnya urusannya apa gitu? Ya. Apa justru bagus Eh, gitu. Artinya ilmunya bertambah gitu kan Pak Aditya? Wah, masa iya sih kalau lihat Loh, sebentar. Begini, kalau orang dia kan suka hafal ayat-ayat kitab suci ya. Ketika dia lewat di rumah Bang Papel, kebetulan Bang Papel lagi menyetel musik Kucing Garong, kan kurang mempesona itu kan. Ini kan bisa merusak hafalan gitu loh. Ya kan? Apalagi oh Cinta Satu begitu Malam. ya. Iya, kan Oh kurang asik begitu ya. juga. Nanti ya masa jadi teringat terus, Hmm. jadi kurang konsentrasi nanti. Kan Cinta Hmm. Satu Malam itu Luar nggak bagus biasa. Bang Papel. Ya. Luar biasa ya. Oke. Jadi teman-teman begitu ya. Jadi kalau dengan musik itu bisa merusak hafalan ya. Jadi terganggu hafalannya ya. Nah, tapi Oke Aditya. pertanyaan saya ini ya, kalau misalnya pas para santri itu kan lagi nunggu di situ, terus yang musik yang telantun tuh musiknya Nisa Sabian yang judulnya Aisyah itu. Nah, itu mereka gimana tuh? Tutup kuping juga apa tutup kuping sebelah apa 30 detik doang apa gimana tuh? Oke, iya jadi begini bro, jangan berandai-andai. Coba kita setel musik apa tadi yang didengar itu? Soalnya kita kalau berdiskusi itu jangan berandai-andai, yang real aja kita bicara. Lagu apa tadi yang Itu disetel? tadi. Ya, tadi itu Kedengarannya Aditya. kayaknya Kucing Garong tadi kalau tidak salah dengarnya. Aduh, Aditya itu musik barat Aditya. Oh, musik Itu barat. musik Oh, ya. barat, musik Dia yang nanti bukan Anda ya. menyeduhkan gitu Aditya. Jangan maksudnya itulah. Maksudnya sekali lagi saya katakan jawaban Anda adalah kualitas Anda. Makanya orang-orang itu menertawakan Anda gitu loh. Jadi ya terima kasih Aditya Anda sudah menunjukkan kualitas Anda di sini ya. Kami sangat senang ya Aditya ya. Ya, saya baru tahu ya ternyata mendengarkan lagu itu merusak hafalan ya. Oke, terima kasih Aditya. Ya Luar biasa, tergantung Aditya. lagunya. Kalau lagu yang sekiranya berbau religi ya enggak masalah. Boleh. Tetapi kalau lagu-lagu yang ya mohon Oh. maaf ya. Ya kalau lagu Cinta Satu Malam itu kan Ya, kurang tetap asik nggak didengarkan. boleh jijik juga. Tidak mendidik gitu loh, tidak mendidik ya. Seperti itu. Oke, Ya oke tetap Aditya luar boleh biasa. juga ya, Aditya. Gimana? Oke, terima kasih Oke. tanggapannya ya Pak Aditya dan teman-teman. Itu Pak Pavel dan Pak Piong, saya pamit dulu ya supaya yang lain bisa masuk nih. Kayaknya Terima udah penuh. kasih, Ya, Susu Tuhan Buddha. Yesus memberkati. Ya saya juga mundur Bang Terima Papel. kasih. Ya. Sudah. Ya, terima kasih Bang Papel. Ya. Belum nanya. Tunggu dulu. Silakan Kenapa Bung Horen, lagi? silakan Bung Horen. Itu kan ada ustaznya, tanya ke ustaznya aja. Nanti kalau salah saya luruskan gitu loh. Jangan tanya ke saya ini bukan ustaz. Kamu jangan keluar Ya. dulu, saya mau ngomong sama kamu. Wow Aditya ya. Salam sadar, Aditya belum sadar. Oh, saya ini Soal- sudah soal- menyembah Nah. saya ini sudah sadar, Bro. Saya sudah menyembah As- Tuhan yang disembah oleh Nabi Diam Isa dulu, alaihissalam. kamu, diam Ya. dulu, diam dulu. Nanti kamu ngomong. Isa bukan Yesus, tahu? Nah, Ya betul, Assalamualaikum, Pak saya Ustadz. saya setuju. Dengar, diam dulu kamu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, jadi saya mau tanya Pak Ustadz dulu nih. Ya, Pak. Pak Ustadz, saya pengen tahu surat Yasin itu surat apa ya? Apakah itu penginjilan? Tapi sebelum Pak Ustadz jawab, saya mau ngomong ke Aditya dulu ya. Nah, jadi Aditya begini ya, Aditya ya. Kamu tuh sudah sadar apa belum? Nah, kamu punya telinga, punya mata apa enggak? Gitu loh. Sadar dari mana, Persoalan Bro? Muhammad KC, dengar dulu, nanti kamu jawab. Saya belum selesai ngomong, ya. Nah, sekarang begini pertanyaannya ya, Aditya ya. Kita bukan masalah Muhammad KC ditangkap apa tidak, bukan itu persoalannya. Oke, kalau dianggap itu salah, oke, tidak jadi masalah. Ya silahkan diproses. Tapi persoalannya selama ini, kamu punya mata, punya telinga tidak? Ada tidak orang Islam yang menghina Kristen
dan sudah dilaporkan, ada yang ditangkap enggak, ada yang ditahan enggak, ada yang diproses enggak? Itu Yahya Waloni mengatakan Matius, Markus, Lukas, Septikus, Spiritus, Roh Kudus dan segala macam itu sudah dilaporkan lama, Aditya. Dan Abdul Somad juga menghina juga. Terus itu juga si apa lagi si Bangun Samudra. Nah, itu dilaporkan ada nggak proses polisi? Si Yahya Waloni ditangkap ya. Saya yakinnya, saya yakinnya bahwa itu ditangkap karena memang si Muhammad Katsir ditangkap untuk sebagai apa? Sebagai barternya gitu loh. Jadi coba kamu lihat tuh, yang menghina Kristen itu yang dilaporkan itu ada tidak yang diproses selama ini? Itu tidak pernah ada gitu loh. Nah di sini kita pengen tuh pemerintah tuh berkeadilan ya. Kalau memang itu diproses, ya proses yang dulu-dulu, jangan cuma meterai 10.000 selesai masalah gitu loh. Otakmu buka, itulah yang kita minta sama kamu. Kamu sadar nggak dengan itu? Nah, kalau kamu sadar, lihat itu yang terjadi itu loh yang kita harapkan tuh. Lihat bilang Yesus menikah karena ya. Di mana Yesus menikah di Alkitab? Ada nggak Yesus menikah di Alkitab? Jadi jangan kamu banyak ngomong. Jadi kamu tuh hinaan orang Islam terhadap orang Kristen sudah sangat banyak tahu Aditya. Tapi kita tuh mendoakan ya, mendoakan orang-orang yang tidak seiman sama kita pun, yang mencaci kita, yang menghina kita tuh kita doakan supaya Tuhan menjamah mereka supaya tidak menghina lagi. Jadi itu yang kamu harus pelajari ya Aditya ya. Buka matamu lebar-lebar, buka telingamu lebar-lebar. Lihat, kalau memang itu diproses Muhammad KC, kita tidak mempermasalahkan itu diproses. Dan kalau kamu bilang masalah surat jin diulang-ulang, ya orang Islam juga banyak yang menghina macam-macam diulang-ulang. Ada kita lapor, enggak di channelnya Juma banyak, Nandar banyak itu yang hinaan-hinaan yang ditujukan ke Tuhan kami gitu loh. Itu Tuhan kami. Jangan kamu bilang manusia. Tuhan jadi manusia itu bisa. Tapi manusia jadi Tuhan tidak bisa, Aditya. Jadi otakmu tuh sadar kamu. Kalau kamu mengatakan dari pemaparan Al-Quran bahwa Isa itu adalah Yesus, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa itu adalah Ruhullah. Isa itu kalam Allah. Jadi kamu pahamin itu. Terkemuka di dunia dan akhirat. Mengetahui hari kiamat gitu loh. Jadi kamu tuh cuma ngomong ngawur ngidul, menghina dan segala macam. Kamu datang membawa ayat-ayat ke sini, tapi kamu nggak paham apa arti ayatnya. Nah itu aja dulu. Nah, silakan mau Pak Ustadz jawab duluan, silakan, atau mau Aditya jawab duluan boleh. Jadi pemahaman saya dari yang saya ketahui Pak Ustadz bahwa surat Yasin itu adalah penginjilan gitu. Makasih Pak Ustadz. Ya singkatnya ya Pak ya, kita namanya ya surat Yasin. Surat Yasin itu ya isinya dalam keyakinan Islam ya Pak ya, tentunya kan mengajak menyembah Allah dan Rasul kan. Nah jadi tidak ada ayat bahwa itu adalah penginjilan kan gitu kan, sangat lucu sekali ya. Itu saja sudah mencampur aduk itu sebenarnya. Penafsiran seperti itu kan jadi mencampur aduk. Kita dulu belajar di apa ya, orang-orang ya kita temui para ulama gitu kan, kita berdiskusi tentang surat Yasin kan gitu. Dan surat Yasin itu kalau kami mengamalkannya secara Islami ya Pak ya, itu di dalam kitab-kitab yang sangat baik ya, muktabar. Nah, surat Yasin itu disebut juga dengan surat apa ya, qalbul Quran ya, jantungnya Al-Quran kan. Jadi memang dia jadi amaliyah, jadi amalan, jadi wiridan kita gitu, agar keimanan kita sebagai Muslim itu kuat gitu kan, dengan membaca surat Yasin itu satu. Kemudian kedua, surat Yasin itu juga diamalkan atau
disunahkan dibaca ketika orang sedang sakarat ya, sakaratul maut kan gitu. Karena ada hadisnya yang menyebutkan seperti itu, Iqra'u Yasin ala mautakum ya. Bacalah surat Yasin saat orang yang sedang sekarat gitu atau mau meninggal gitu. Dan artinya juga sangat variabel ya, banyak makna-makna yang disampaikan oleh para ulama juga. Kemudian di dalam kitab itu juga Yasin itu termasuk ayat penyembuh ya, ayat penyembuh. Kalau kita sakit gitu ya, kita bacakan pada orang yang sakit, ini sesuai dengan keyakinan Islam ya Pak ya. Ya, mau misalkan baca Yasin. Ya, bacakan surat Yasin, itu sembuh gitu, dengan izin Allah lah tentu. Dan itu banyak kita saksikan. Saya sendiri juga kalau ada yang sakit-sakit saya suruh amalkan aja baca surat Yasin kan gitu. Kemudian juga surat Yasin itu disebut dengan surat untuk menunaikan hajat namanya. Nah, jadi kalau kita punya hajat-hajat tertentu, kita bacakan Yasin, kita amalkan dalam jumlah-jumlah tertentu, itu bisa hajat kita bisa terpenuhi kan gitu. Itu saya kutip di dalam kitab Hadaiqu Ruhi wa Raihan karya Imam Muhammad Amin bin Abdullah Al-Urami Asy-Syafi'i. Beliau kumpulkan hadis-hadis tentang yang saya sebutkan tadi. Jadi di dalam kitab-kitab tafsir itu tidak ada surat Yasin itu disebut dengan surat penginjilan. Enggak pernah kita pelajari itu. Demikian untuk Pak Fer. Oke, Pak. Makasih Pak Ustadz. Makanya saya bertanya gitu Pak Ustadz. Ya, Aditya mau jawab Aditya. Jawab Aditya. Sorry, mic saya ke-mute ya. Kalau bagi saya seorang muslim ya, semua ayat Al-Quran ya, 30 juz itu yang saya katakan tadi bukan itu, nggak perlu kamu jawab itu Aditya. Yang pernyataan saya sama kamu tadi, nggak perlu kamu jawab masalah surat Yasinnya. Oke. Kalau masalah harapan kita sama bro, ya, saya juga begitu. Karena memang manusia, kita masyarakat rakyat Indonesia ini ya semua ingin mendapat keadilan ya di mata hukum. Harapan kita sama bro, selesai masalahnya. Jadi tidak perlu panjang lebar kalau masalah hukum itu. Ya itu aja sih. Karena ya kalau memang menurut teman-teman kita yang Kristen, sekiranya ada keberatan ya atau ada semacam penistaan ya silakan dilaporkan aja ya. Itu aja sih simpelnya. Jadi harapan kita sama bro ya agar negara ini. Kecuali udah keterlaluan gitu loh. Ya itulah makanya tadi saya katakan ya dengan adanya undang-undang penistaan agama ini kan tujuan utamanya itu kan untuk menghindari agar tidak terjadi benturan di tengah masyarakat. Kan itu kan poinnya yang dengan adanya undang-undang itu kan. Ya, jadi kalau tidak ada undang-undang ini kan tambah bahaya gitu. Aditya ya. Sebelum Anda menjas Muhammad KC, silakan Anda jas dulu si Abdul Somad, engkau menjas dulu si Sukma dan kawan-kawan, engkau menasihati dulu baik-baik si Nandar, baru kau bicara MKC ya, atau kau nasihati dulu dirimu baik-baik, baru kau bicara MKC ya. Nah, ya. Itu aja. Banyak itu Pak Papel. Kalau kita mau sebutin satu-satu, Rene Handono, Mega Fitri almarhum, banyak sekali, hampir semua yang malah itu selalu menghina gitu. Ya, tapi kita nggak lapor-lapor. Ini ya makanya, ini karena memang sudah sangat keterlaluan gitu loh. Iya, makanya Pak Fauzi, saya setuju dengan Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz Miftah. Kalau Anda tidak mau dicubit ya jangan mencubit ya. Kalau siap untuk mencubit ya siap juga dicubit. Itu statement Pak Ustadz itu sudah sangat mantap. Jadi Pak Ustadz bilang kita mau kaji itu nggak usah lah main lapor, itu kan cemen. Itu orang-orang yang kurang ilmu lah ya Pak Ustadz ya. Orang-orang yang kurang ilmu lah yang suka main lapor-lapor. Kalau berani ya dalil lawan dalil gitu loh. Man lapor cengeng banget. Ya jadi itu Bang Papel harapan saya. Anda tahu kalau teman-teman yang lain ya. Makanya harapan saya tadi semoga nanti bisa di-live-kan gitu loh. Datangkan ahli bahasa kan. Ya baik dari ahli bahasa dari Kristen maupun dari Islam nanti kan. Nah ini biar lebih bisa kita saksikan sama-sama gitu kan, demikian Bang Papel. Apakah narasi yang dibangun oleh Pak Kaca selama ini benar atau salah, itu baru mantap. Nggak perlu ahli bahasa mengenai mendengar itu Aditya. Kayak si Yahya Walani bilang Matius, Markus, Lukas, Septikus, Spiritus dan macam-macam itu dari situ aja kita nggak perlu ahli bahasa kok.
Ya, Jangan-jangan saya juga kamu nggak, goblok, saya kamu juga, memikirkan saya itu. juga nggak pernah membela buta, Bang ya. Kalau memang salah ya saya katakan salah gitu loh. Itu aja sih. Oke, Simpel. kira-kira menurut Anda Abdul Somad salah tidak? Nah, Tegas. saya nggak bisa menilainya. Berani dia. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Oh, Lil Nggak Cabang. berani. Soalnya begini, begini Nah, kasusnya beliau, nggak berani kamu begini, ngomong di sana. begini Bang Pavel. Setahu saya kasus beliau itu kan udah lama itu ya, udah lama dan pernah dilaporkan kalau tidak salah ya. Begini, Nggak pusing. Eh, Pola sebentar. pusing. begini, kan saya udah kasus lama itu kan pernah dilapor juga. Waktu itu kan juga saya sempat nonton ya di beberapa televisi swasta maupun di artikel itu saya bacakan begini. Beliau itu kan Sudah. apa namanya Iya. menyatakan pernyataan Nggak iman usah, itu kan di kalau kalangan Anda internal. kembali Nggak dengan usah argumen ngomong yang di sama, internal saya rasa sendiri, nggak nggak perlu. usah deh, nggak usah. Argumen itu Nggak usah ngomong argumen alasan itu. Ya, Ya, oke Bang Papel, saya kalau mundur jelas. aja Bang Papel ya. Anu ini ada tamu saya Bang Papel. Makasih Bang Papel. Mohon maaf kalau ada lagi. serius ini ya. Kamu. Ada apa? Belum nanya. Oke, oke. Aditya. Enggak, sebentar dulu Bro, nanti saya masuk lagi. Ini ada